Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya baik semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan supaya kita bisa terus beraktivitas seperti biasanya. Sebelum kita mulai kegiatan kita, dari Anda Ibu, adakah yang bisa memimpin doa? Silakan Anda. Baiklah, sebelum kita mengikuti kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Warga. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya hadir semua. Untuk sebelumnya itu belajar sama Ibu apa? Sama Ibu Novi. Iya, Bu Novi, Bu. Iya, belajar apa itu? Tentang bagaimana mengelola stres, Bu. Ada yang bisa menentukan apa itu yang disampaikan oleh Ibu Novi kemarin? Saya Bu, ya silakan Ijan. Jadi itu pentingnya mengelola stres, Bu, biar kalau kita lagi menghadapi sesuatu itu kita nggak menggebu-gebu gitu, Bu. Oke. Dan juga kita dikasih tahu atau diberitahu sama Bu Novi kita bahwanya mengelola stres, Bu. Oke, mulai sampaikan. Dibilang sama Minya juga tadi, Bu, jangan bergebu-gebu karena apa yang tergebu itu tidak baik. Iya, jadi sebelum Ibu mulai kegiatan kita, Ibu di sini ada beberapa hadiah untuk anak-anak Ibu. Di sini agar anak-anak Ibu nanti bisa lebih fokus dan bersemangat pada pembelajaran Ibu. Jadi di sini nanti bakal ada kuis dan ada juga 1, 2, 3 dan yang tak kalah penting ada nominasi interaktif. Jadi nanti siapa yang paling aktif dapat hadiah. Nanti akan siapa yang paling banyak berkontribusi. Iya. Oke Bu. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang kesehatan mental. Jadi anak-anak Ibu harapkan lihat terlebih dahulu filmnya atau videonya ya. Influenza, migrain, diare, dan tipes. Pasti kalian mengenal penyakit umum ini. Biasanya saat kita menderita penyakit-penyakit tadi, kita akan merasakan hal yang tidak nyaman pada tubuh dan cepat-cepat mencoba untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu. Salah satunya dengan mengkonsumsi obat-obatan atau melakukan konsultasi ke dokter. Tindakan ini umumnya dilakukan seseorang ketika mengalami keluhan pada fisiknya. Namun menjadi berbeda ketika kita berbicara mengenai orang yang mengalami keluhan pada kondisi mentalnya. Kesehatan mental di Indonesia masih sering dianggap sebagai hal yang sepele. Stigma negatif juga sering diberikan kepada orang-orang yang pergi melakukan konsultasi kepada profesional dalam bidang kesehatan mental. Dengan adanya stigma ini, orang menjadi berpikir 2 kali untuk memeriksa kondisi mentalnya. Belum lagi, gak sedikit orang-orang yang meluncurkan komentar negatif kepada orang yang mengalami keluhan mental. Mereka sering dinilai sebagai orang-orang yang lemah dan baperan. Bahkan, ada juga yang bilang kalau mereka ini kurang iman. Tentu kondisi ini bukan membuat orang yang mengalami keluhan pada kondisi mentalnya semakin membaik. Hal ini malah semakin memperburuk kondisi mereka. Sudah pasti, dengan penderita gangguan mental yang tidak mau melakukan pemeriksaan karena menghindari stigma dari lingkungan, dan juga lingkungan yang tidak memberikan dukungan serta menganggap remeh terhadap keluhan mental, membuat angka penderita gangguan mental semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sendiri, Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan kalau ada peningkatan sebanyak 6,5% pada kasus depresi. Dan ini hanya dari depresi saja, belum termasuk gangguan mental yang lainnya. Informasi selanjutnya pasti akan membuat kalian lebih terkejut lagi. Gangguan-gangguan mental ini juga ternyata sudah muncul pada anak-anak dengan usia di bawah 20 tahun. Berdasarkan data dari UNICEF, jumlah penderita gangguan mental di usia 10 hingga 14 tahun berada di angka 44.647.000. Dan pada anak di usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 44.563.000.
Dengan budaya pemberian stigma dan menganggap remeh gangguan mental, tentunya semakin membuat anak kesulitan untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan. Kondisi ini tentunya dapat memperburuk kondisi mental anak. Dan lebih parahnya, anak bisa saja memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Kabar buruknya, hal ini sudah terjadi. Berdasarkan data lain dari UNICEF, ternyata kematian yang dikarenakan bunuh diri pada anak usia 15 sampai 19 tahun berada di posisi keempat di tahun 2019 kemarin. Bahkan, angka kematian anak yang disebabkan HIV digabungkan dengan angka kematian anak karena tenggelam masih belum bisa menyaingi jumlah angka kematian anak yang disebabkan oleh bunuh diri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam menekan jumlah peningkatan angka penderita gangguan mental atau bahkan angka bunuh diri? Salah satu upaya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pembahasan mengenai gangguan mental. Karena pada dasarnya, banyak orang yang memberikan stigma negatif pada penderita gangguan mental adalah orang-orang yang tidak memahami secara baik mengenai gangguan mental itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kami mencoba untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Namun perlu teman-teman perhatikan, informasi yang kami berikan adalah informasi yang masih sangat sederhana. Di sini, Oke, untuk video sampai di sini ya. Ya, Bu. Dari video yang telah anak-anak ibu saksikan, siapa di sini yang bisa menarik sebuah kesimpulan? Saya, Bu. Coba ulang lagi. 1, 2, 3. Ya, sama-sama. Nah, Ibu dari video tadi sampai dapat kesimpulan bahwasannya kesehatan mental itu sangat penting di masa-masa sekarang, Ibu. Seperti yang didata tadi, banyak orang yang terkena gangguan mental terus sampai kasus bunuh diri lebih banyak daripada kasus anak tenggelam sama sekali. Karena itu jadi kesehatan mental itu sangat penting untuk zaman sekarang. Terus cara mengatasi kesehatan mental itu kita tuh harus aware atau harus peduli dengan kesehatan mental itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, bilang dulu ya. Oke, Sama dengan sama tadi Bu, jadi dalam video itu mengingatkan bahwa pentingnya pemahaman kesehatan mental bagi anak kita juga ya Bu. Terus juga nanti dikatakan dalam video itu bahwa di Indonesia sendiri itu angka kesehatan mental, pemahaman tentang kesehatan mental itu masih sangat-sangat rendah Bu. Nah, salah satu cara tadi adalah dimana dengan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pentingnya kesehatan mental tadi untuk tidak jadinya malah jadi mental. Oke, terima kasih ya Sasla dan Lila. Jadi Bu ada hadiah dari Wow. Jadi Ibu ada yang tadi ada kita ya. Hujan, salsa, Yang ada dari bisa,
tiga kita. Jadi kayak Barangnya boleh pakai mana? bersatu lagi sama-sama mejanya. Aku silakan satu lagi. Ini ada Iya. jadi tiga-tiga aja ya. Ya, oke, ini agak ini susah. Oke, banyak fokus ya. Jadi ketika ibu gerakan semuanya, ketika ibu bilang gerak itu megangnya bahu. Kalau ibu bilang pegangnya lutut. Dan kalau ibu bilang pena, pegangnya barang yang ada di mejanya ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Sudah kita mulai. Bu. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom pena. Sudah belum? Dapat banyak, Bu? Ini bos seperti biasa. Dan ini ibu serta ibu. Jadi nanti ketika anak ibu ada merasakan keluhan ataupun mengalami masalah bisa hubungi ibu saja ya. Kayaknya sedikit informasi dari ibu. Ini namanya PPT-MOP. Jadi sekarang kan anak ibu sudah masuk ke kurikulum merdeka, sudah presentasi, sudah menggunakan PPT. Jadi ibu sama kayak rekomendasikan PPT-MOP ini. Jadi kayak lebih menarik seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah melihat video tentang kesehatan mental. Jadi ada teman ibu di sini tahu nggak apa itu kesehatan mental? Ya Bu, ya silakan kita. Kesehatan mental itu berkaitan dengan kondisi psikologi dalam diri Bu. Oke, masih ada jalan. Kesehatan mental itu penting deh, karena dari video yang tadi juga kan mengulas sebanyak orang yang sakit itu sering sakit fisiknya, padahal tidak kok, padahal dikasih minum untuk minum obat ini minum obat itu, padahal sakit mentalnya bukan fisiknya gitu Bu. Ya, terima kasih ya. Jalan selanjutnya. Nah, jadi kesehatan mental itu keadaan seseorang yang mampu menghadapi dan berdamai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Oke, terima kasih ya Elma. Jadi ibu ada hadiah lagi. Terima kasih Bu. Ini yang belum mendapatkan bisa ya di akhir lagi.
diri sendiri. Terus yang keempat, mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Terima kasih ya. Jangan begitu ya. Jadi lanjut nomor 2. Di sini kami membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama itu pastinya adanya hubungan dari keluarganya, dari pola asuh orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada hubungan dengan teman dan lingkungannya. Kemudian ada persepsinya dari baik lingkungan maupun dari pengaruh media sosial. Dan yang terakhir pastinya ada pengalamannya di masa kecil. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas. Sebenarnya nomor 3. Dari kelompok 3 tadi dapat pertanyaan tentang ragam pemilihan kesehatan mental, Bu. Yang pertama itu kalau kesehatan mental ganggu, dia punya gangguan makan, Bu. Terus yang kedua ada gangguan perilaku. Yang ketiga psikosis. Psikosis ini kayak halusinasi atau imajinasinya gitu, Bu. Terus yang keempat ada gangguan emosi. Tadi kata awal itu tantrum, Bu. Terus yang kelima ada perilaku beresiko tinggi. Dan yang terakhir ada self-harm, menyakiti diri atau bunuh diri. Oke, terima kasih ya. Tadi ya, dan juga tadi ada tuh ragam dari gangguan mental itu tadi namanya self-harm dan gangguan makan dan masih banyak yang lainnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri mental yang sehat dan faktor mempengaruhinya dan juga ragamnya. Jadi ibu harapkan dari anak-anak ibu bisa membuat bagaimana sih cara supaya diri kita itu bisa memiliki mental yang sehat. Jadi ibu harapkan dari anak-anak ibu menuliskan ke papan tulis ya apa saja itu. Oke, boleh ya caranya. Teman dulu ini bebas ya. Majunya ganti-gantian ya. Ada tuh ganti-gantian ya. Nanti yang kalau ada bisa yuk. Bukan pilihan tiga, Bu. Ya. Ganti-gantian ya sebentar ya. Gantian lah. Awal itu tulang rusuk. Selanjutnya, saya Bu. Semuanya duduk dulu gantian. Andi dulu. Ya silakan. Andi dulu aja ya. Nanti mana, Bu? Nanti, bukan siapa yang lebih rapi. Ya silakan. Jadi wajib antri. Jelek-jelek. Bu, saya sama pulang dulu nih Bu. Ya di belakang. Apa aja? Jangan sampai begini ya. Agus bukan di situ. Agus kamu benar. Selalu senang hati tenang. Jangan korupsi. Bagian depan ya, karena jam sudah berakhir. Makanya nanti ya. Cepet lah. Ih, sabar gak sih? Tujuh. Selalu main main
Ibu. Dapat dulu kembali. Hidup yang sehat terus. Terima kasih ya. Kita tepuk tangan dulu. Ternyata di sini anak-anak ibu sudah tahu bagaimana cara mengelola mental yang sehat. Tadi ada istirahat yang cukup, selalu bersyukur dan beribadah, menghindari untuk berpikir berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Bikin kita stres gitu ya. Atau yang keempat ada selalu berpikir positif dan kuat iman, masya Allah. Terus ada melakukan kegiatan yang menggerak diri seperti mengikuti seminar seperti itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan ini sedikit ambigu ya. Ya karena kan mendekatkan diri kepada Tuhan bisa aja yang berarti. Jadi ini maksudnya lebih ke cari ibadah ya. Nah itu ada selalu random yang menyenangkan. Nah untuk game ini juga nggak boleh terlalu berlebihan ya karena itu tidak baik juga untuk kesehatan kita. Kenapa sih yang bisa apa juga jangan ada berteman dengan teman yang baik karena teman yang baik itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Terus ada yang sehat juga karena ya. Oke selanjutnya. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, kita akan mengikuti kuis. Jadi nanti siapapun yang juara 1, 2, 3 akan mendapatkan hadiah dari ibu. Silakan sebentar ya ibu tanyakan dulu kuisnya. Aku tahu. Silakan kalau dibuka aplikasi tahunnya. Aku tahu. Nama itu. Aplikasi. Ya. Berani. Ya. Login tahu. Nah, tahun.com ya. Untuk pinggirnya ada di sana. Iya. Itu tujuannya mana, Bu? Ibu, saya boleh depan nggak masukkan ibu? Boleh, kalau mau masukkan nanti juga bisa. Jadi yang maju ke depan semuanya ya. Sudah? Ya, Maya ini siapa? Oh ya Maya. Ada Aula, Wanda, Iza ikut banget. Ada Dila, pintar sama aja sama Iza. Kok nggak ada di itu? Bu, jaringan saya nggak ada bu. Teman-teman boleh dapetin dulu. Ayo. 8 orang lagi. 3 orang lagi. Ya, selalu bisa. Namanya saya lawan cek ya. 2 orang lagi. Oh, ini ya. Oke, sudah dilihat semua ya. Kita langsung ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Siap-siap menguat. Ya. Loading, Bu. Bu, loading bu. Ya memang nanti soalnya udah baru jawaban. Oke, Bu. Apa itu mental yang sehat? Kaji baru kita pelajari. Salah. Sudah 1 orang lagi. Yeay. Alhamdulillah yang betul ya. Ya bu. Selanjutnya. Nanti sampai ke pertama. Oke, selanjutnya ya. Silakan diperhatikan baik-baik soalnya.
Berikut ini ciri-ciri mental yang sehat kecuali tadi udah dijelaskan temennya bahwa mental yang sehat ini begini seperti itu. Wah, betul semua. Iya, sih bang. Wah, terkalahkan oleh pijat. Berikut ini yang merupakan karakteristik mental yang sehat. Kalau ada yang kurang jelas boleh ada majuan dikit ya gitu ya. Apa kok? Kalau ada yang kurang jelas boleh ada majuan dikit. Wah, betul lagi ya semuanya. Boleh ulang masih memimpin. Selanjutnya, berikut ini faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kecuali jadi sebelum dijawab itu diperhatikan lebih jelas lagi ya soalnya. Tahu tidak siapa yang salah ditentukan tadi? Wah, masih Helma yang benar. Selanjutnya, ya soal semuanya tadi. Berikut ini ragam gangguan kesehatan mental pada remaja kecuali Bagaimana kamu tadi? Alhamdulillah. Menurut ya, ini yang tercepat walaupun jawabannya sama-sama betul, tapi yang paling cepat gitu ya, yang paling cepat ini ya. Iya. Oke, ini soal terakhir ya, yang dalam menjaga kesehatan mental. Bismillah, tawasallah. Masih ada yang salah. Aku yang salah. Siapa yang juara? Juara 3. Makasih ya, jadi kita foto dulu ya. Iya, jadi mau masukkan ke SD. Tuh, kita dulu merek nggak? Dan, oke, dan kan udah berapa sih itu? Ya, alhamdulillah ya Allah. Sama satu lagi tadi dijadikan oke gerakan ya apa ya sebelumnya bagi iya sih dengan bahasa yang tadi belajar pula jam pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum ibu menutup, ibu ingin dari anak-anak ibu menyebutkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini dan bagaimana pesan-pesannya. Sayangku, coba teman dulu tanya. 1, 2, 3. Silakan Ibrit. Iya, nanti
aku tahu kalau ternyata kesehatan mental itu sangat penting dan kita itu tidak boleh meremehkannya. Nah tadi kita juga sudah belajar ciri-cirinya seperti apa, ragamnya seperti apa, juga faktor-faktor yang mempengaruhi seorang itu mengalami gangguan mental tersebut. Kesannya itu kali ini sangat menyenangkan Bu, karena ada games kayak gini, jadi kita kan pada untuk mengikuti kegiatan hari ini juga hadiah-hadiahnya tadi ada juga. Ya, terima kasih ya. Satu orang lagi. Ya, silakan Kak. Kesimpulan. Iya, boleh berdiri dan menunjukkan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini Bu, yaitu kita harus menjaga kesehatan mental kita Bu. Jadi kesehatan mental itu sangat penting, jangan sampai kita bunuh diri karena Yang belakang, sebentar ya. Yang belakang boleh diperhatikan ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya. jadi kita harus menjaga kesehatan mental kita, jangan sampai kita bunuh diri Bu, karena ada gangguan mental dan kita sebisa mungkin mengelola emosi kita agar tidak terjadi gangguan mental lagi Bu. Oke, terima kasih ya. Ini ibu ada bilang dan belum dapat boleh masih ada kesempatan berikutnya. Ya. Ibu harapkan apapun yang kita pelajari hari ini memang bisa benar-benar bermanfaat bagi anak-anak ibu, terutama ini kan tentang kesehatan mental. Jadi ibu ingin anak ibu punya mental yang sehat gitu. Seperti yang ibu bilang tadi, bahwa bakal ada nominasi oleh seperti yang dimakan tadi, apa-apa ya. Untuk ada 5 poin. Terus Sansa ada 3, Lina ada 2, Angga ada 2, Randa 2, Tiza 2, Salma 3, Ismet 3, Bu 1. Yang dapatnya banyak boleh berbagi ya sama berbagi. Kegiatan kita sudah berakhir karena tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan yang ingin memimpin. Ya, silakan. Baiklah, karena kegiatan kita sudah berakhir, maka kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya untuk anak-anak ibu semuanya sudah aktif dalam kegiatan kita hari ini. Bu harapkan di kegiatan selanjutnya anak-anak ibu itu lebih aktif lagi. Ya. Hadiahnya bakalan lebih banyak lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.